Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-6. Nah, apakah kalian sudah siap? Jika sudah, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan, mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Kita akan mengulang kembali latihan push up, sit up, dan vertical jump, serta lompat ke depan, ke belakang dengan variasi permainan untuk meningkatkan kebugaran. Sebagai variasi latihan, kamu juga dapat melakukan permainan secara berkelompok ya, yaitu permainan gobak dorong berpasangan, bermain saling mendorong, loncat tegak mencapai sasaran, dan balap karung ke depan dan ke belakang. Itulah contoh-contoh permainan yang dilakukan secara berkelompok ya. Nah, berikut ini contoh latihan kebugaran jasmani melalui permainan. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama ini merupakan permainan gerobak dorong. Gambar kedua bermain saling mendorong. Yang ketiga, loncat tegak mencapai sasaran. Dan yang keempat, balap karung maju dan mundur. Setelah melakukan permainan di atas tadi, kalian dilatih untuk melakukan push up, sit up, dan juga vertical jump. Kalian dapat mempraktikkan variasi permainan yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya ya. Ingatlah, dalam bermain harus sportif, jujur, dan juga berhati-hati. Anak-anak, coba kalian bayangkan, seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Roda pengubah wajah dunia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan berkenalan dengan salah seorang penemu yang bernama Charles Goodyear. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia yang menggunakan roda. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, anak-anak, coba kalian bacalah teks berikut ini ya. Baca dengan seksama.
Anak-anak, kalian sudah membaca teks yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah atau bukan? Kalian berikan alasannya ya. Ya, benar sekali. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah ya, karena pada paragraf 1 terdapat topik masalah, yaitu roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Pada paragraf kedua terdapat deret penjelas, antara lain kalimat berikut ini. Awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari, hingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Selanjutnya, pada paragraf ketiga masih terdapat deret penjelas. Tahun 1839, Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, pada paragraf keempat, terdapat kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Nah, itulah teks eksplanasi yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Anak-anak, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama adalah, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Hak para penemu yaitu kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Coba kalian jelaskan ya. Ya, mereka telah mendapatkan haknya karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat hak tersebut bagi mereka yaitu mereka menjadi lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Berikutnya, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Coba jelaskan dan berikan contohnya ya. Ya, mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya, penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita di atas tadi. Yang pertama,
Coba sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani diantaranya mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Selanjutnya, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Coba kalian jelaskan dan berikan contohnya ya. Ya, Ani telah mendapatkan haknya karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya, hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Selanjutnya, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Lalu, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang ia dapatkan. Karena perhatian orang tua tidak disia-siakan, hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Coba kalian jelaskan dan berikan contoh. Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya, maka orang tuanya akan kecewa. Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Nah, anak-anak, coba kalian buatlah diagram berdasarkan jawaban yang sudah kalian tuliskan tadi. Seperti ini ya. Hak Ani diantaranya mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, berikut ini adalah dampak jika Ani bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu menjadi orang yang berpendidikan, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan dapat mencapai cita-cita. Selanjutnya, manfaat dari menjalankan kewajiban, yaitu diantaranya tujuan akan tercapai dan menghargai hak yang ia dapatkan. Selanjutnya, berikut ini dampak jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya, yaitu akan terjebak dalam kebodohan, akan mengecewakan orang tua, dan akan gagal mencapai cita-cita. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan hak dan tanggung jawabmu di rumah dan di sekolah ya. Misalnya seperti ini, kewajibanku yaitu belajar dengan rajin, menuruti kata orang tua dan guru, sopan kepada yang lebih tua, serta menghargai hak yang saya dapatkan. Kemudian, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban yaitu orang tua dan guru akan merasa senang. Manfaat dari menjalankan kewajiban yaitu disenangi orang lain, dalam hal ini orang tua, guru, dan juga teman-teman. Selanjutnya, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu orang tua dan guru akan merasa kecewa. Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan hak dan tanggung jawab kalian di rumah dan di sekolah berdasarkan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.